Dion pun kembali saat malam hari. Mereka pun ke restoran mewah. Setelah itu langsung pulang. Terlihat sangat jelas jika Dion sangat lelah. Cindy pun hanya diam sepanjang perjalanan, mendengar Dion memperkenalkannya pemandangan kota New York. Setelah makan, mereka pun kembali ke rumah. Dion pun mandi dan dari jasnya terjatuh sebuah barang berwarna putih. Cindy pun dengan penasaran melihatnya. Itu adalah sebuah undangan. Itu adalah undangan acara yang Jenny katakan. Waktunya adalah besok. Ternyata yang Jenny katakan itu benar. Tidak ada masalah besar. Hanya untuk menghadiri perjamuan Jenny. Jika begitu, mengapa membuatnya datang? Cindy pun meletakkan undangan itu dan melihat Dion keluar, mengucek hidung dan berkata, "Bisakah kamu menemaniku keluar bermain besok?" Dion pun tersenyum. Jarang-jarang Cindy begitu agresif. Memang, keluar jalan-jalan, moodnya akan lebih senang. "Besok pagi aku bawa kamu ke sekolahku dulu ya. Siang hari aku suruh pelayan antar kamu keluar. Ada yang perlu aku urus. Lusa kita pergi jalan-jalan ya." Cindy dengan patuh mengiyakan. Namun hatinya malah hancur. Rasa kehilangan harapan pun semakin meningkat setelah sampai di Amerika. Pagi hari mereka berdua pun pergi ke sekolah Dion. Di bagian murid yang tamat dengan nilai bagus pun terpampang wajah Dion. Di sekolahnya, Dion adalah orang yang terkenal. Ya, orang sepertinya tidak peduli kemanapun akan bersinar. Dion pun membawanya ke tempat yang pernah dia tempati. Dia pun terlihat begitu senang. Tidak berhenti menceritakan hal yang menarik saat dia sekolah. Cindy pun seketika menjadi sangat cemburu. Dia tidak pernah melewati masa seperti itu, karena pria itu meninggalkannya. Setelah ibunya meninggal, dia pun harus membangkitkan keberaniannya untuk balas dendam. Dari kecil, sudah terjun ke dunia. Sepertinya membuatnya kehilangan masa indahnya. Dia pun ditakdirkan berbeda dengan anak-anak umumnya. Cindy pun menyentuh perutnya. Jika anak ini lahir, apakah akan sama dengannya? Dion dan Cindy sepertinya benar-benar tidak jelas. Jika dirinya hanyalah pengganti, bagaimana? Setelah anak ini lahir, dia juga tidak akan bahagia kan? Dion melihat wajah Cindy. Memikirkan Cindy mungkin sudah lelah berjalan. Bagaimanapun, sekarang dia adalah wanita hamil. Dion pun mencari bangku membiarkannya duduk. Mereka berdua bergandengan tangan duduk di kursi. Pria gagah dan wanita cantik pun menarik perhatian orang-orang. Kelihatannya seperti anak kuliah yang sedang jatuh cinta. Namun, hanya ada di antara mereka yang tahu berapa banyak masalah di antara mereka. Namun Dion percaya semuanya akan terselesaikan perlahan. Asalkan di antara mereka masih saling mencintai. Suatu hari, mereka pasti akan bisa hidup bahagia bersama. "Kamu Dion ya?" Seorang berdiri di hadapan Dion dan Cindy. Dion pun dengan cepat mengenali gurunya. Guru tua itu adalah orang Indonesia. "Pak Guru, sudah lama tidak bertemu." Dion pun menyuruh gurunya untuk duduk. "Tidak usah, saya ada kelas sebentar lagi." "Oh, ini pacarmu?" Dion melihat Cindy, tersenyum dan berkata, "Benar." "Bagus, kelihatannya sangat baik. Kamu sungguh pintar dalam mencari pasangan." Guru itu pun melihat ke arah Cindy sejenak, memuji Cindy. "Anda terlalu memuji," ucap Cindy. "Ini adalah penghormatan untuk guru yang bijaksana." Cindy selalu begitu menghargai orang lain.
Suasana di antara mereka sangat baik. Guru pun memukul kepala dan berkata, "Saya harus masuk kelas, kalian teruskan saja." Karena ini perasaan Cindy pun membaik. Benar-benar guru yang lucu. Setelah mereka berjalan-jalan di sekolah, siang hari juga pergi makan di kafe kecil yang sering Dion kunjungi. Walaupun bukan sangat mewah, namun rasanya juga enak. Siang hari Dion pergi membereskan masalah. Namun Cindy tahu bahwa Dion pergi menghadiri perjamuan. Namun Dion tidak berkata apapun. Dalam hati, mungkin Jenny lebih penting. Cindy pun dengan bosan mengecek di internet tentang Dion yang sedang kuliah. Dia mendapat banyak penghargaan, mengikuti banyak pertandingan. Namun juga ada nama Jenny di sana. Saat kuliah, mereka sudah mengikuti banyak pertandingan bersama, mengikuti komunitas yang sama, begitu banyak waktu bersama. Wanita cantik dan pria gagah sama-sama hebat, tidak mungkin tidak ada perasaan. Dilihat semakin ke bawah, semakin membuat Cindy tidak senang. Akhirnya, dia melempar ponselnya dan tidak melihat lagi. Mengambil selimut untuk menutup kepalanya. Ada sesuatu di matanya. "Cindy, kamu tidak boleh menangis. Kamu tidak boleh tidak begitu berguna." Mengapa sampai sekarang Dion tidak melepaskannya? Itu pasti karena anak di kandungannya kan? Apakah itu berarti dia sudah tidak berguna? Bagaimanapun sekarang Jenny sudah muncul. Apakah saat itu anaknya akan bahagia? Cindy tidak berani berpikir lagi. Dion, aku harus melakukan apa? Pelayan pun menghampiri Cindy untuk menemaninya jalan-jalan keluar. Cindy pun hanya mengatakan dia sangat lelah dan menolaknya. Sekarang dia tidak lagi ada keinginan untuk jalan-jalan. Ponsel Cindy pun berbunyi. Ada yang mengirim foto Dion menggenggam cangkir dan berbicara dengan Jenny. Tidak terlihat ekspresi Dion, namun bisa terlihat Jenny tersenyum. Foto ini pun membuat Cindy begitu sakit hati. Dia sudah tidak peduli dengan orang yang mengirimkan pesan padanya. Jenny ingin menggunakan cara ini untuk memberitahu hubungannya dengan Dion. Benar-benar licik. Namun, dia hanya bisa menerimanya. Saat Dion sampai perjamuan, acaranya masih belum mulai. Jenny naik ke pentas berbicara dan menyatakan acara dimulai. Dion di sini pun mengancam Mike saja, dan juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mengkhianatinya. Kekuasaannya di Amerika sudah melemah. Jika Dion ingin membereskannya, dia harus menyentuh banyak barang dan orang. "Bolehkah aku menanyakanmu sebuah pertanyaan?" Dion membawa bir dan berjalan ke sisi Jenny. Jenny dan Dion pun mencari sudut. "Katakanlah," ucap Jenny. "Melihat kita adalah teman sekolah, bagaimana jika kamu membantuku mencari 2 orang?" ucap Dion. "Oh, siapa?" tanya Jenny. Dion pun mendekati telinga Jenny dan berkata, "Mike dan Dita." Jenny melihat Nico mengambil kamera. Dia pun mendekati Dion. Wajahnya tersenyum dengan menggoda. "Bukankah Mike adalah orangmu? Saya tidak tahu dia di mana. Mengenai Dita, bukankah kamu menyuruh Mike mengurusnya? Saya mana mungkin tahu," jawab Jenny. Dion pun mengecilkan matanya, menjaga jarak. Dia berkata, "Mengapa kamu tahu aku menyuruh Mike mengurus Dita?" Senyuman Jenny pun terlihat sejenak. "Kak senior, bagaimanapun Amerika adalah daerahku. Bukannya begitu? Kelihatannya kamu sangat mengkhawatirkanku."
Itu tentu saja. Senyuman mereka yang dibaliknya saling memikirkan sesuatu.